Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sifat-sifat keperiodikan unsur. Tabel keperiodikan unsur mengelompokkan unsurnya berdasarkan nomor atom dan sifat-sifatnya. Secara umum, sifat-sifat unsur berubah secara teratur sesuai dengan perubahan nomor atomnya. Hal ini disebabkan karena susunan elektron terluar unsur tersebut belum stabil, sehingga mudah bereaksi dengan unsur lainnya. Sifat-sifat unsur yang berubah secara teratur ini disebut sebagai sifat keperiodikan unsur. Jadi, sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat yang berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom dan unsur-unsurnya. Sifat keperiodikan unsur terdiri dari beberapa bagian, yakni 1. Jari-jari atom, 2. Energi ionisasi, 3. Keelektronegatifan, 4. Afinitas elektron, serta 5. Logam dan non-logam. Pertama, jari-jari atom. Pengertian jari-jari atom yaitu jarak dari inti atom ke orbital paling luar yang stabil pada suatu atom. Biasanya, jari-jari atom diukur dalam satuan pikometer atau satuan angstrom. Faktor-faktor yang mempengaruhi panjang jari-jari atom. Yang pertama, jumlah kulit atom. Semakin banyak jumlah kulit atom, maka jari-jari atom semakin besar. Kedua, muatan inti atom. Bila jumlah dari atom sama banyak, maka yang berpengaruh adalah muatan inti atom. Semakin banyak inti atom, maka semakin besar gaya tarik pada elektron, sehingga elektron lebih mendekati inti atom. Energi ionisasi merupakan suatu energi maksimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom netral dalam bentuk wujud gas. Untuk melepas elektron kedua dapat disebut dengan energi ionisasi kedua atau selebihnya. Apabila tidak ada keterangan, maka dapat dikatakan ionisasi sebagai energi ionisasi pertama. Simpulkan keperiodikan energi ionisasi sebagai berikut. 1. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin bertambah. Kecenderungan tersebut dapat dilihat sebagai berikut. A. Dari atas ke bawah, dari suatu golongan dari atom bertambah, sehingga daya tarik elektron bagian terluar semakin kecil. B. Daya tarik kiri dan kanan. Dalam suatu periode, daya tarik inti elektron semakin besar, sehingga elektron semakin sukar untuk dilepaskan. 3. Afinitas elektron. Afinitas elektron yaitu energi yang dilepaskan atau diserap jika suatu atom atau ion dalam fase gas menerima satu elektron dan membentuk ion negatif. Dalam satu periode, afinitas elektron cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Dalam golongan, afinitas elektron cenderung bertambah dari bawah ke atas. Tetapi ada pengecualian. Golongan 7A memiliki afinitas elektron terbesar. Golongan 8A memiliki afinitas elektron mendekati 0 karena golongan ini sangat stabil. Afinitas elektron sangat variatif. Namun demikian, memiliki kecenderungan dari kiri ke kanan. Dalam satu periode cenderung naik, dari atas ke bawah afinitas elektron cenderung berkurang. 4. Keelektronegatifan adalah suatu bilangan yang menyatakan kecenderungan suatu unsur menarik elektron dalam suatu molekul senyawa. A. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin berkurang. B. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin bertambah. Penjelasan: tidak ada sifat tertentu yang dapat diukur untuk menentukan atau membandingkan keelektronegatifan unsur-unsur. Energi ionisasi dan afinitas elektron berkaitan dengan besarnya daya tarik elektron. Semakin besar daya tarik elektron, semakin besar ionisasi juga. Semakin besar
afinitas elektron. Jadi, suatu unsur yang mempunyai energi ionisasi dan afinitas elektron yang besar akan mempunyai keelektronegatifan yang besar. Semakin besar keelektronegatifan unsur cenderung makin mudah membentuk ion negatif. Semakin kecil keelektronegatifan unsur cenderung makin sulit membentuk ion negatif dan cenderung semakin mudah membentuk ion. 5. Sifat logam dan non-logam. Sifat logam bergantung pada energi ionisasi. Semakin besar energi ionisasi yang dihasilkan, maka semakin sukar bagi atom untuk melepas elektronnya dan semakin berkurang pula sifat logamnya. Perbedaan sifat logam dan non-logam adalah sifat logam berhubungan dengan suatu atom elektron atau menjadi bermuatan positif membentuk kation. Sedangkan sifat non-logam adalah berhubungan dengan kecenderungan suatu atom menerima elektronnya atau menjadi bermuatan positif membentuk kation. Unsur pada setiap periodik dibagi menjadi unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam atau metaloid. Unsur logam mempunyai energi ionisasi yang kecil sehingga cenderung melepas elektron menjadi ion positif. Sedangkan unsur non-logam mempunyai elektronegatifan yang besar sehingga cenderung menangkap elektron menjadi ion negatif. Sifat logam dan non-logam pada sistem periodik yaitu yang pertama, dari kiri ke kanan dalam satu periode sifat logam akan berkurang sedangkan sifat non-logam akan bertambah. Yang kedua, dari atas ke bawah pada golongan sifat logam akan bertambah sedangkan sifat non-logam akan berkurang. Dalam sistem periodik, unsur logam ditunjukkan pada bagian kiri bawah, sedangkan unsur non-logam ditunjukkan pada bagian kanan atas. Ada pula unsur yang berada pada bagian tengah, yaitu unsur yang berada di sekitar perbatasan logam dan non-logam, di mana unsur ini memiliki sifat logam maupun sifat non-logam. Unsur ini disebut juga unsur metaloid atau unsur semi-logam. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.